Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis akan menjelaskan beberapa materi ya, secara garis besarnya saja. Untuk materi setelah UTS atau ujian tengah semester. Berikut materi yang akan kita pelajari setelah UTS. Itu pengantar ilmu administrasi bisnis. Materinya yang pertama ada operation, management, and quality. Yang kedua, employee behavior and motivation. Yang ketiga, leadership and decision making. Yang keempat, human resource management and labor relation. Yang kelima, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang marketing process and consumer behavior. Yang keenam, the role of accountants and accounting information and managing finance. Dan yang ketujuh, materi yang terakhir setelah UTS atau ujian tengah semester adalah information technology for business. Saya jelaskan secara garis besar ya di sini beberapa materinya akan saya jelaskan secara garis besar saja sebagai awal dari atau pengantar untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi. Employee behavior and motivation. Jadi perilaku karyawan adalah pola tindakan anggota organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Karena pada dasarnya antara satu individu dengan individu yang lainnya memiliki sifat yang berbeda. Perilaku kerja menurut Giddens adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja, serta perlakuan pimpinan terhadap karyawan itu sendiri. Nah, untuk perilaku karyawan di sini ada 3 di antaranya. Yang pertama, perilaku kinerja merupakan perilaku yang berkontribusi langsung pada produktivitas dan kinerja. Yang kedua, kewargaan organisasi merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seseorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Dan yang ketiga, ini bentuk perilaku karyawan adalah perilaku kontraproduktif, merupakan perilaku menjauhi kinerja organisasi. Kita juga akan membahas tentang total quality management. Pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk mensukseskan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi tersebut, mulai dari pemasok hingga pelanggan, menyadari bahwa kualitas dan produktivitas harus berjalan beriringan. Kualitas di sini. Yang pertama yaitu reputasi perusahaan. Ada kehandalan produk seperti yang pertama saya jelaskan dulu reputasi perusahaan. Apa itu reputasi perusahaan? Ada kaitannya dengan pengaruh kualitas
Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaannya, dan hubungan dengan pemasarnya. Semakin bagus kualitas suatu produk yang diketahui oleh publik sebagai konsumen, maka semakin baik reputasi perusahaan di mata konsumen. Yang berikutnya adalah kehandalan produk. Perusahaan dalam merancang dan menghasilkan produk tidak boleh sembarangan. Kualitas harus diperhatikan di mana produk tersebut tidak boleh merugikan konsumen ataupun mengakibatkan kerusakan dan kecelakaan. Dan yang terakhir, pengaruh kualitas di sini adalah perlibatan global. Kualitas dengan kaitannya dengan keterlibatan global adalah hal penting yang menarik perhatian konsumen dimanapun konsumen tersebut berada. Produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Kita lanjut, kita juga akan belajar materi tentang ini ya, human resource planning. Di sini aktivitas perencanaan untuk memuaskan kebutuhan perusahaan atas kerja ada 3 tugas. Yang pertama, forecasting staffing needs. Yang kedua, job analysis. Yang ketiga adalah recruiting. Human resource planning di sini ada beberapa. Yang pertama ada forecasting staffing needs. Yang kedua, job analysis. Terus ada recruitment dan seleksi. Rekrutmen itu adalah pengambilan tenaga kerja ya, meliputi pencarian dan menarik individu yang berkualitas yang dapat dipilih melalui internal ataupun secara eksternal rekrutmen. Internal rekrutmen di sini rekrut people within the field, dan yang kedua ada eksternal, yaitu rekrutmen people outside the field. Jadi internal diambil dari perusahaan tersebut di dalam perusahaan, yang eksternal, rekrutmen eksternal di sini adalah mengambil tenaga kerja dari luar. Kita juga akan belajar tentang marketing proses. Ada marketing proses, nah ada kaitannya dengan tujuan promosi. Apa tujuan promosi di sini? Yaitu menciptakan perkenalan, mendorong pelanggan untuk mencoba produk baru. Yang ketiga, menyediakan promosi. Yang keempat, menahan konsumen untuk pindah merek. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan promosi adalah mendorong pelanggan untuk lebih banyak menggunakan produk dan menggunakan sesering. Bauran promosi ada 4 elemen. Metode kombinasi promosi yang sebuah perusahaan digunakan untuk meningkatkan pengakuan terhadap produk. Optimal bauran promosi tergantung pada karakteristik target market. Ada 4 elemen. Yang pertama ada advertising, yang kedua selling, personal selling, yang ketiga sales promotion, dan yang terakhir yang keempat adalah public relation. Berikut barusan saya jelaskan beberapa gambaran secara garis besar ya untuk perkuliahan setelah after mid atau sesudah ujian tengah semester. Teman-teman nanti bisa mengunduh materi di halaman ilmu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Jangan lupa dibaca untuk setiap materi yang sudah tersedia.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.